Halo, apa kabar Mbak Putri? Halo, Terima baik. kasih sudah datang di sini. Oh iya, sama-sama Mbak Aci. Boleh memperkenalkan ke teman-teman kita siapa Oke. namanya? Baik. Halo, perkenalkan nama saya Putri Andini, umur saya 25 tahun, saya adalah seorang ibu, anak saya berumur 18 bulan. Sebelum mulai ngobrol lebih lanjut lagi, pernah dengar nggak sih quarter life crisis ini? Oh, kalau aku pernah dengar sih quarter life crisis itu kayak sering terjadi di kehidupan seseorang yang Mbak Aci, di mana dia itu merasa ragu, terus juga bingung arahnya mau kemana, Iya, terus juga benar-benar. cemas, dan itu aku Pernah ngalamin, rasain pas ngerasain aku juga? tahu kalau aku hamil. Oh gitu. Awal merasa seperti itu pas lagi awal hamil atau pas sedang hamil? Pas awal hamil, dimana kan aku mikirnya, aduh kira-kira aku bisa nggak ya jadi ibu yang baik, Iya. terus juga gimana dengan karir aku ke depannya. Apalagi notabene karir aku tuh lebih mementingkan berat badan sama look aja sih. Sebelumnya, sebelum hamil, profesinya sebelumnya apa? Kayak lebih freelance entertain aja sih. Model, terus juga iklan gitu. Iklan. Oh, iyalah pasti lebih mementingkan berat badan. Iya, tuh, benar. looknya kayak gimana di Iya, depan iya. kamera Iya, ya kan. benar. Iya. Terus pas lagi tahu hamil, pasti kan makannya double kan, makan double. Terus sempat cemasnya tuh karena Berat badan yang aku bilang berat tadi badan ya. Terus pernah perasaan kayak insecure gitu, nggak pengen keluar atau malu melihat. Yang pastinya selama aku hamil overthinking itu pasti ada ya Mbak Aci ya, yang aku bilang tadi, yang tadinya aku beratnya 50 kg, terus selama hamil aku makin naik jadi 68, jadi kurang lebih 18 kilo waktu itu. Lumayan ya. Iya, 18 Tapi kalau kilo. lagi hamil kan memang kita nggak boleh egois ya kan. Iya, Harus benar. mikirin janin yang ada di situ. Iya, terus juga kan kalau kata dokter itu kan udah Bu, apa aja yang dimasukin iya, itu kan betul. demi kebaikan janin kita juga gitu kan, lebih menyampingkan ego kita sendiri aja sih sebenarnya. Terus kan berat badan udah melebar ya. Lagi hamil 18 Iya, benar. kilo berarti ya kan. Pasangan gimana? Pasangan. Respon yang ngelihat. Kalau pasangan sih yang pastinya suami aku tipe orang yang cuek, maksudnya kayak kalau emang kamu beratnya dengan bobot yang lumayan naik ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, santai-santai aja ya. Yang penting kan ada anak kan dari. Iya benar juga. Jadi perubahan yang terjadi itu pasti kan ini pipi, Bener. Pinggul, terus perut, paha itu udah pasti naik ya kan. iya, Namanya bener. juga ibu hamil. Iya bener. Terus ada kepikiran macam-macam nggak? Aduh, soal pekerjaan yang sebelumnya, karena pekerjaan sebelumnya adalah model. Ya Ada pasti sih pikiran sih pasti ada ya Mbak Aci, karena kan yang aku bilang tadi, kenaikan berat badan yang semakin naik weeknya itu semakin bertambah. Terus juga pas lama hamil belum lagi hormon-hormon aku kan kayak keluar jerawat, terus juga muka kusam gitu kan. Sampai tuh setiap aku ngaca, ya ampun kayaknya aku doang nih yang paling jelek selama hamil gitu kan. Bener-bener kurang enak dilihat kalau menurut aku sih, nggak pede. Terus juga jatuhnya ya. Iya benar, terus juga kayak kurang percaya diri buat kalau keluar ketemu sama teman-teman gitu kan, ya gitu sih. Ada nggak faktor eksternal yang bikin kamu makin terpuruk tentang keinsecurean kamu ini? Kalau dari faktor eksternal menurut aku sih nggak ada ya, mungkin kayak candaan dari teman-teman, wih sekarang kok ini badan lu jadi berisi gitu kan, terus juga kok jadi hidungnya bengkak banget gitu kan. Ya namanya orang hamil kan pasti ada bengkak kan, baci mata, hidung, pipi gitu pasti ada aja sih. Tapi Kadang itu jadi kepikiran kadang ya. kalau aku sih pribadi jujurnya nggak kepikiran, karena aku kayak udah terbiasa gitu kan diledekin, dan aku juga dan mereka juga tahu kalau aku tuh kayak orang yang nggak baper gitu kan. Jadi ya cuman awal-awalnya aja. Awal-awalnya merasa takut. Iya, awalnya. Awal-awalnya aduh gimana ya nanti ngurus anak, Iya, gimana benar. nanti masih bisa dapat kerja apa enggak. Iya, gitu benar. ya. Jadi kan insecure itu pas lagi hamil atau pas setelah hamil masih tetap merasa insecure? Yang pastinya insecure-nya itu pas awal hamil yang aku bilang tadi kan. Terus setelah hamil juga lumayan insecure yang aku bilang, kira-kira aku bisa nggak ya ngurus anak, dari mandiin anak, terus juga terbiasa bangun maksudnya dari malam langsung bangun pagi. Ini kan ada anak kan pasti kan setengah malam bangun, terus nyiapin susu lah, apalah inilah. Oh, berarti nggak ada itu ya,
babysitter atau Nggak, yang nggak ada. keren. Jadi semuanya dihitung sendiri. Ya paling dibantu sama ibu aku sama suami aja sih Mbak. Masih ASI. Masih ASI. Masih. Trigger apa yang membuat bisa berdamai dengan diri sendiri? Untuk berdamai sih yang pastinya bersyukur ya Mbak Aci. Bersyukur, terus juga kayak positive thinking aja kan. Terus lebih mencintai diri kita sendiri, terus juga lebih ikhlas sama semangat sih menurut aku. Waktu hamil itu jeda waktu menikah berapa? Waktu itu karena aku masih kuliah semester semester 6. Jadi itu aku kayak prinsip gitu, pokoknya aku harus bisa nyelesain skripsi gitu kan. Terus juga wisuda baru aku punya anak, karena kan pasti pusing kan kalau dibarengin gitu. Iya. Gimana perasaan Mbak Putri sekarang setelah punya anak? Yang pasti perasaannya bersyukur banget udah dikasih sama Allah kepercayaan buat punya anak di usia 25 tahun ini kan. Terus juga banyak belajar juga semenjak punya anak yang tadinya kalau makan lama kan semenjak punya anak kita harus kayak cepet gitu kan, pokoknya main telan-telan aja. Terus juga yang tadinya kalau kemana-mana nggak mikirin mau kemana kesini ke situ kan nggak mikirin, karena kan kalau ada anak kan harus lebih safety lagi, terus udaranya harus lebih bersih ya kan. Terus yang tadinya kalau kemana-mana cuman bawa tas kecil, sekarang udah bawa tas banyak banget gitu kan. Udah nggak cantik ya, pikirannya udah nggak cantik. Iya, yang penting anak. Iya, menurut aku anak tuh segalanya sih Mbak Aci. Terus juga kayak nggak takut juga sih kayak kehilangan kehilangan kerjaan aku yang sebelumnya gitu kan. Ya namanya rezeki pasti udah diatur sama yang di atas. Jadi udah nggak ada lagi insecure tentang nanti aku nggak akan bisa kerja lagi nih sebagai model atau apa. Udah nggak ada lagi. Nggak ada. Tapi alhamdulillah sih mungkin yang namanya rezeki ada aja gitu kan, callingan sama klien yang di luar. Tapi aku maunya pas lagi sama anak nih atau syutingnya lagi sama anak gitu. Bisa, karena banyak banyak antara ibu dan anak kan ibu banyak dan anak tuh. bisa diituin ya. Syukurnya sih gitu. Setuju nggak kalau misalkan statement ideal setiap wanita itu berbeda? Iya, setuju. Menurut aku sih setiap ideal perempuan tuh yang pastinya berbeda, aku setuju banget. Karena pemikiran atau cara mendidik orang itu kan berbeda-beda kan Mbak Aci. Dan ini ideal aku sebagai seorang ibu. Dan perempuan di luar sana juga pasti mempunyai ideal masing-masing juga kan. Untuk melakukan yang terbaik. Ada yang anak kamu gini ya, benar, kok itu kurus, benar. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Iya, biasanya tuh kalau ibu baru itu kayak lebih baper loh Mbak Aci, terbawa perasaan ya kan, dengan anaknya kurus, dengan anaknya yang lambat untuk perkembangannya gitu kan. Tapi karena kita ikhlas aja sih, maksudnya kayak sabar, pasti nanti ada prosesnya. Setiap anak itu nggak harus disamakan, dia bisa berdiri, anak saya masih tengkurap, terus juga anak kamu masih kurus, anak saya gemuk gitu kan. Nggak harus disamakan sih menurut aku. Dan jangan pernah membeda-bedakan anak kita gitu kan sama orang lain, membandingkan karena itu juga kan sama ibu ya kan. Iya benar. Setiap ibu kan juga pasti berbeda, ada yang cepet langsung kurus, oh iya benar ya kan? Ada yang lama. Jadi gimana kalau kayak gitu tuh? Kalau kayak gitu sih yang pastinya kita tuh kayak positive thinking aja Mbak Aci. Semenjak kayak setelah aku lahiran gitu kan, pokoknya aku harus balik lagi nih gitu kan. Walaupun sekarang juga pertamanya mikirnya kayak gitu. Walaupun sekarang aku belum balik lagi Mbak Aci. Sebenarnya tuh aku dari 50 ke 68 dan sekarang aku masih 60 kilo. Jadi harus turunin 10 kilo lagi. Tapi aku sih kayak dijalanin aja loh Mbak Aci. Selama aku masih ASI buat anak aku, ngapain harus diet kan, yang penting pede. Terus juga itu yang paling penting. Ya pede, terus juga sama kayak tetap penampilan tetap dijaga juga sih sebenarnya. Tapi jadi tetap jaga penampilannya dengan jaga pola makan. Benar. Gitu. Iya. Nggak harus kurus banget, enggak. Yang penting sehat. Iya benar, yang namanya siklus itu kan nggak cuma di situ-situ aja kan, nggak stuck di situ-situ aja, pasti kita akan ngelewatin kehidupan baru gitu kan. Ada yang ingin disampaikan nggak untuk wanita-wanita yang menjadi ibu baru, yang merasa dirinya insecure tentang berat badannya dia, tentang perubahan dari yang masih gadis terus sekarang menjadi seorang ibu? Benar. Ada pesan-pesan nggak? Jadi menurut aku jadi seorang ibu itu menarik
terus juga ada kebahagiaannya sendiri walaupun kita harus sabar ngurus anak, terus banyak pelajaran yang kita dapat selama menjadi ibu, dan kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Nah, ini idealku. Kalau kamu?